dalam buku Masjid Agung dan Sekitarnya yang terbit tahun 2013 lalu, Dedi Rustandi, mantan wartawan Tribun Jabar, menulis bahwa pada bulan Juni 1850 atau bertepatan dengan bulan Rajab 1257 Hijriah, Bupati Sumedang, Pangeran Sugih, memerintahkan untuk merelokasi Masjid Agung dari Kampung Jonggol ke sebuah lahan di sebelah barat alun-alun yang diwakafkan oleh Raden Dewi Siti Aisyah. Lahan itu masih berupa rawa yang becek, sehingga perlu urugan material untuk dipadatkan. Maka Bupati pun memerintahkan para pekerja dan rakyat Sumedang bekerja menggali dan mengeruk tanah di belakang Gedung Bengkok sebagai material urugan. Gedung Bengkok adalah bangunan yang dibuat di atas tanah milik Pangeran Sugih yang kemudian menjadi kantor sekaligus rumah dinas para Bupati Sumedang. Menurut Dedi, Gedung Bengkok dirubah namanya menjadi Gedung Negara itu baru dilakukan pada masa pemerintahan Bupati H. Sutarja 1983-1993. Nah, kawan-kawan bisa membayangkan betapa banyak material urugan untuk memadatkan rawa yang menjadi calon lahan berdirinya Masjid Agung Sumedang. Saking banyaknya urugan yang diperlukan, maka penggalian tanah di belakang Gedung Bengkok membentuk sebuah lubang tanah yang besar. Seiring turunnya hujan, lubang tanah itu pun kemudian menjadi kubangan dan pada akhirnya terbentuklah sebuah kolam besar yang kini disebut empang. Gitu awalnya. Nah, saat Bupati Pangeran Arya Surya Atmaja memerintah, Pangeran memerintahkan empang ini menjadi pusat peternakan ikan kancra. Ikan kancra salah satu jenis ikan yang hidup liar di sungai-sungai di Kabupaten Sumedang ini. Setiap tahunnya, saat memasuki bulan Mulud atau bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, ternak ikan kancra itu dipanen dan sebagian dibagikan kepada fakir miskin. Di tepi empang dibuatlah balai kambang yang biasa digunakan untuk tempat istirahat para bupati dan keluarganya serta tamu-tamu kehormatan yang singgah di Sumedang. Biasanya sambil memancing ikan, mereka pun dihibur dengan pementasan gamelan. Nah, di sisi sebelah barat empang, itu dibangun istal kuda dan tempat penyimpanan kereta, termasuk kereta kebesaran Nagapaksi. Di atas lahan bekas istal kuda itu pun pernah dibangun sekolah, yaitu SMP Negeri 2 Sumedang hingga awal tahun 2000-an. Di era otonomi daerah, lokasi SMPN 2 Sumedang pun berpindah. Bekas bangunannya sempat digunakan untuk kantor Bapeda Sumedang sebelum akhirnya dikelola oleh Yayasan Pangeran Sumedang untuk digunakan sebagai bangunan SMK Pangeran Surya Atmaja. Kini lahan dan bangunan sekolah itu berada di bawah pengelolaan Yayasan Nazir Wakaf Pangeran Sumedang. Oke teman-teman, demikianlah sekelumit sejarah tentang empang. Bagi yang punya kenangan indah dan pengalaman bermain di sekitar empang, silahkan tulis di komentar ya.